Cerita siang ini berjudul Opo Dawi yang Bijaksana. Opo Dawi yang Bijaksana. Opo Dawi itu nama orang. Ya. Oke. Di sebuah kerajaan tinggallah seorang raja yang terkenal bijaksana. Raja itu bernama Datuk Lutang. Ya, raja itu bernama Datuk Lutang. Jika hendak mengambil keputusan, ia selalu berunding dengan penasihatnya. Jadi, Raja Datuk Lutang ini kalau mau mengambil keputusan selalu berunding dengan penasihat raja. Pada suatu hari, penasihat Datuk Lutang meninggal dunia. Datuk Lutang menjadi sangat panik dan sedih. Aduh, bagaimana ini? Penasihatku meninggal. Siapa lagi yang bisa aku jadikan sebagai teman untuk berunding? Kalau ada masalah penting, kepada siapa aku harus minta nasihat? Gumam Datuk Lutang. Pokoknya, dalam minggu ini, kau harus menemukan penasihat baru. Perintah Datuk Lutang kepada Panglima Hiwu. Tanpa bertanya lagi, Panglima Hiwu segera mengumpulkan rakyat kerajaan itu. Ia menyuruh rakyat untuk memilih seorang yang paling pandai di antara mereka. Mereka memilih seorang pria sederhana yang bernama Opo Dawi. Tuan Panglima, di sini ada seorang yang sederhana dan pintar. Dia namanya Opo Dawi. Kami sarankan Panglima memilih Opo Dawi saja sebagai penasihat raja. Opo Dawi, Datuk Lutang ingin berkenalan denganmu. Nanti malam akan ada pesta di istana. Bersiap-siaplah, pengawal kerajaan akan menjemputmu, kata Panglima Hiwu. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang marah. Ada seorang pria yang marah-marah. Ini tidak adil, Panglima. Aku juga terkenal pandai. Siapapun boleh mengujiku. Opo Dawi ini pandai mencari muka. Itu sebabnya rakyat memilih dia. Pria yang marah-marah itu bernama Kune. Kune juga seorang pria yang pandai. Kepandaiannya tidak kalah dari Opo Dawi. Dia merasa marah karena tidak dipilih oleh Panglima Hiwu. Tenang, Kune tidak usah khawatir Kune. Kalau kau merasa pandai, nanti malam kau pun akan dijemput oleh pengawal kerajaan, kata Panglima Hiwu. Nanti malam kalian berdua akan dijemput oleh para pengawal dari kerajaan dan akan dicari siapa yang paling pandai di antara kalian berdua. Tidak usah khawatir, raja pasti akan bersikap adil terhadap rakyatnya, kata Panglima Hiwu. Panglima Hiwu menepati janjinya. Ia mengutus 8 orang pengawal untuk menjemput Opo Dawi dan Kune. Malam itu mereka dijemput dan diusung di atas tandu yang dipikul oleh masing-masing 4 pengawal kerajaan. Satu tandu diusung oleh 4 orang. 2 tandu berarti diusung oleh 8 orang. Dalam perjalanan ke istana, tiba-tiba mereka dihadang oleh segerombolan perampok. Para pengawal berusaha melawan, tetapi perampok-perampok itu sangat kuat. Untung saja ada serombongan tukang kayu yang lewat. Mereka lalu menolong rombongan pengawal raja. Terjadilah pertempuran yang cukup hebat. Ternyata
para tukang kayu ini memiliki keahlian yang cukup baik dalam pertempuran. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan para perampok. Opodawi dan Kune sangat berterima kasih terhadap jasa dari para tukang kayu ini. Lalu mereka bertanya, "Wahai para tukang kayu, apa yang bisa kami lakukan untuk membalas budi dan jasamu?" Para tukang kayu menjawab, "Kami tidak menginginkan apa-apa, Tuan. Kami juga tidak menginginkan hadiah apapun dari kalian. Menolong sesama merupakan kewajiban kami sebagai sesama manusia," kata para tukang kayu itu. "Tetapi kalian sudah menolong kami. Sudah sepantasnya kami berikan hadiah." "Tidak, Tuan, kami ikhlas menolong. Tapi jika tuan-tuan sudi, mungkin tuan-tuan bisalah menginap di rumah kami malam ini." Para tukang kayu menawarkan kepada Kune dan Opodawi untuk menginap di rumah mereka. "Oke, kami akan menginap di rumah kalian. Tapi kami masih ada janji sebentar dengan raja. Setelah kami menghadap raja, kami akan menginap di rumah kalian." "Terima kasih, Tuan. Istri dan anak kami pasti akan merasa bangga jika ada calon penasihat raja yang menginap di rumah kami." Opodawi dan Kune sudah berjanji akan menginap di rumah tukang kayu. Opodawi dan Kune berjanji. Tak lama kemudian mereka tiba di istana raja. Ternyata Opodawi dan Kune sama-sama pintar. Semua pertanyaan yang diberikan oleh raja bisa dijawab oleh Opodawi dan juga Kune. Setelah selesai diberikan pertanyaan-pertanyaan, mereka dijamu oleh raja. "Tuan-tuan, silahkan, ini makanan terhidang untuk kalian. Di sana ada sate ayam, ada gulai sapi, ada rendang, ada buah-buahan. Wah, pokoknya makanan yang sangat lezat. Ada es teh, ada apa lagi? Es jus mangga, ya, ada banyak makanan." Opodawi makan secukupnya. Tak lupa dia berdoa dulu sebelum makan. Kune langsung makan dengan lahap mumpung ada makanan enak. "Terima kasih, Tuan. Masakan ini sangat lezat," kata Opodawi. Dia memuji masakan dari kerajaan. Dia ingin bertemu dengan juru masaknya. "Ini juru masaknya, Tuan." "Wah, Pak Juru Masak, kamu sungguh luar biasa. Masakanmu sangat lezat. Baru kali ini aku menemukan masakan selezat ini," puji Opodawi. Setelah selesai makan, kemudian mereka kembali berbincang-bincang dengan raja. Opodawi teringat sesuatu. Aku ingat malam ini kan aku berjanji mau menginap di rumah para tukang kayu itu. Lalu dia segera minta izin kepada raja. "Raja, mohon maaf, malam ini aku tidak bisa menginap di istana. Aku harus pergi dan menginap di rumah para tukang kayu." Raja pun marah. "Opodawi, apakah kamu menghina kerajaan ini? Apakah tempat tidur di sini kurang nyaman? Bukankah lebih enak tidur di kerajaan? Makanannya banyak, kasurnya empuk, kamarnya bersih dan luas. Mengapa kamu malah memilih tidur di rumah tukang kayu itu?" "Mohon maaf, Raja. Saya sudah berjanji akan menginap di rumah tukang kayu itu. Saya tidak mungkin mengingkari janji yang sudah saya buat." "Hei Opodawi,
Kamu sebaiknya menuruti perintah raja, kata Kune. Di sini makanannya masih banyak dan enak-enak. Kasurnya juga enak, empuk. Aku mau tidur di sini sajalah. Kune memutuskan untuk tidur di rumah di istana raja. Sedangkan Opodawi tetap bersikeras mau tidur di rumah para tukang kayu. Pergilah Opodawi dari istana menuju rumah tukang kayu. Sesampainya di sana, rumahnya sederhana sekali. Tidak ada kasur di sana. Dia hanya tidur di atas tikar. Tikar yang digelar di atas tanah. Walaupun kedinginan, Opodawi tidak menyesal karena dia berhasil untuk memenuhi janjinya. Opodawi pun tertidur pulas karena kecapean. Keesokan harinya, ketika matahari mulai terbit, Opodawi sudah bangun. Tak lupa dia menjalankan ibadah paginya. Dia tidak mau ketinggalan sholat subuhnya. Setelah itu, dia pun kaget karena para tukang kayu itu pagi-pagi sudah memakai seragam prajurit. Opodawi kaget. Tuan, kenapa seragam prajurit sudah kau kenakan? Bukankah kalian ini tukang kayu? Tidak, Tuan. Kami akan menjemputmu menemui raja. Hah? Menemui raja? Opodawi kaget. Iya. Raja memerintahkan kami untuk menjemputmu karena hari ini kau akan dinobatkan menjadi penasihat raja. Opodawi kaget. Hah? Kenapa? Kenapa aku yang dipilih jadi penasihat raja? Bukankah aku tidak mematuhi perintah raja untuk tidur di istana? Tidak, Tuan. Kejadian kemarin hanyalah ide dari raja untuk menguji apakah kalian ini bisa menepati janji. Ternyata para perampok dan para tukang kayu itu semuanya adalah prajurit raja. Mereka disuruh untuk berpura-pura merampok siapa? Opodawi dan Kune. Nah, di sana mereka diminta untuk menguji siapakah dari dua orang itu yang bisa menepati janjinya. Nah, setelah itu Opodawi diajak ke istana. Sampai di istana, Kune marah-marah lagi. Raja, kenapa Opodawi yang dijadikan sebagai penasihat? Kenapa bukan aku? Bukankah aku sama-sama pandai dengan Opodawi? Kune marah. Raja hanya tersenyum. Tuan Kune, kamu memang sama-sama pandai. Kamu memang sama-sama pintar dengan Opodawi. Akan tetapi Opodawi lebih bisa menepati janjinya. Dia menepati janjinya kepada para tukang kayu. Nah, sejak saat itu Opodawi dinobatkan menjadi penasihat raja yang baru. Setiap kali raja membutuhkan nasihat atau akan memutuskan suatu perkara, dia selalu berdiskusi terlebih dahulu dengan Opodawi. Itulah cerita hari ini tentang Opodawi, penasihat raja. Dia menjadi penasihat raja tidak hanya karena dia pandai, tetapi dia juga bisa menepati janjinya. Oke. Ya.